Tapi ya, halo Basudara semua, saatnya Anda menyimak berita Ambon bersama saya, Agi Kurnia Sandi. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Kembali diduduki penambang emas ilegal, kawasan Gunung Botak Pulau Burung makin rusak parah. Peduli lingkungan, warga Ambon ramai-ramai turun ke pantai menyingkirkan sampah. Manfaatkan pekarangan rumah, warga Seram bagian barat menanam ratusan pohon pepaya yang menghasilkan rupiah. Kekerasan di kalangan pelajar kembali terjadi di kota Ambon. Kali ini dilakukan 3 siswi SMA Negeri 11 Ambon terhadap siswi SMP Negeri 14 Ambon berinisial NS. Korban dipukul hingga tersungkur. Kejadian ini mengagetkan warga kota Ambon. Sebab akibat penganiayaan ini, korban dirawat di rumah sakit karena trauma berat. Kekerasan di kalangan pelajar ini kemudian viral di media sosial. Terkait hal ini, pihak sekolah telah memanggil para pelaku untuk dimintai keterangan. Jika bersalah, para pelaku akan diberi sanksi tegas. Untuk kebijakan-kebijakan lain nanti setelah di dia dulu dan nanti kita terus siswanya sekarang lagi di BP kayaknya untuk ini ya boleh ada sih karena ada sosialisasi tentang boleh nanti lagi BP bahkan guru BC-nya juga kalau ke kelas-kelas itu biasanya macamnya Atas kejadian ini, pihak keluarga meminta keadilan, termasuk meminta pihak sekolah tegas memerangi tindakan bullying guna menghindari aksi serupa kembali terjadi. Ya, tentu saja dari pihak keluarga berharap ada tindak lanjut sebagai bentuk efek jera untuk pelaku dan ini harus ditindaklanjuti karena akan berdampak kepada kehidupan korban dan mungkin juga akan berlanjut perbuatan-perbuatan seperti ini terus terjadi yang dilakukan oleh pelaku juga, apalagi diketahui anak atau pelaku ini kan masih di bawah umur ya, tentu saja dia dilindungi undang-undang anak, tapi tidak bisa dinormalisasikan perbuatan seperti ini. Ada indikasi pembulian yang berlanjut kepada tindak kekerasan fisik, lalu kekerasan psikis yang sudah berlanjut dengan adanya sebaran-sebaran pengancaman pembunuhan yang dilakukan oleh pelaku sendiri. Bahkan ini postingannya bukan diposting oleh orang lain tapi oleh pelaku sendiri. Kan ada indikasi harusnya nih anak nih diberi pembinaan sekaligus dicek mungkin ya kira-kira apa yang mendasari perbuatan sampai bisa sejauh ini. Dengan adanya kasus kekerasan yang viral di media sosial ini, pihak sekolah menegaskan akan kembali memperkuat edukasi tentang bahaya kekerasan. Tiar dan Juhri Samaneri melaporkan dari Ambon. Puluhan siswa Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 8 Seram bagian Barat mengikuti sosialisasi tentang tertib berlalu lintas oleh pihak Satlantas Polres Seram bagian Barat. Selain sosialisasi tertib berlalu lintas, siswa juga diberi pemahaman terkait pentingnya kepatuhan hukum di jalan raya dari pihak Lantas Polres Seram bagian Barat. Para siswa begitu antusias mengikuti sosialisasi ini. Selama di dalam lembaga hari ini tidak boleh ada yang tidak pakai helm, tidak boleh ada yang tidak punya SIM, dan tidak boleh ada yang punya kendaraan-kendaraan seperti knalpot racing dan lain sebagainya. Karena langsung kita tindak di tempat, yaitu melaksanakan kegiatan represi. Kegiatan represi itu adalah kegiatan langsung untuk menghentikan kendaraan, menilang adegan punya mobil dan motor, dan kita bawa ke kantor kita tangkap. Kayak gitu Dedi? Selain siswa, sosialisasi tertib berlalu lintas ini juga melibatkan guru di SMK ini. Diharapkan dengan sosialisasi,
Ada peningkatan pemahaman baik siswa serta guru terhadap tertib berlalu lintas serta pentingnya kepatuhan hukum di jalan raya. Ongen Pesireron dan Juhri Samaneri melaporkan dari Seram bagian Barat. Warga Dusun Pohon Batu, Kecamatan Seram Barat, Kabupaten Seram bagian Barat mulai resah terhadap ruas jalan utama di kampungnya yang banyak rusak parah. Sebab sangat mengancam keselamatan warga serta pengguna jalan. Salah satu ruas jalan yang rusak parah ini adalah jalan dari dan menuju ibu kota kecamatan di Dusun Pohon Batu, Kabupaten Seram bagian Barat. Padahal jalan ini merupakan jalur utama mobilitas ekonomi, pendidikan, serta lainnya. Meski telah lama rusak, jalan kampung ini belum juga diperbaiki. Beliau di sini kalau biasa hujan bagaimana? Harus ekstra hati-hati. Posisinya jalannya kan rusak, bebatuannya juga licin, Pak. Apalagi kalau bawa orang yang dalam posisinya mau melahirkan atau sakit. Kadang keadaan buru-buru juga parah, Pak, kalau untuk ini. Karena jalannya rusak parah. Mau tujuan kemana nih? Mau tujuan ke kampus sebelah, Pak, Kawa. Oke. Musim hujan itu ya kadang becek muncul di sini. Mungkin ada harapan kepada pemerintah aja mungkin bisa memperbaiki jalan ini. Ya kalau itu sih nanti kita usul ke Bapak Kepala Dusun dulu, baru nanti beliau konfirmasi. Warga mendesak Bupati Seram bagian Barat, Asri Arman, segera memperbaiki jalan ini karena menjadi kewenangan pemerintah kabupaten. Ongen Pesireron dan Juhri Samaneri melaporkan dari Seram bagian Barat. Aktivitas penambangan yang masih legal di kawasan Gunung Botak, Desa Wamsait, Kecamatan Wailata, Kabupaten Buru, kembali marak. Padahal pemerintah daerah telah meminta warga adat serta penambang yang masih legal segera mengosongkan lokasi tambang. Ribuan tenda milik penambang nampak memenuhi area Gunung Botak ini. Mereka yang menambang di sini bukan saja warga lokal, melainkan dari luar Pulau Buru. Alasan tuntutan ekonomi menjadikan mereka datang ke Pulau Buru ini. Warga serta penambang menuntut pemerintah melegalkan lokasi tambang emas Gunung Botak ini agar warga tetap menambang untuk menyambung hidup serta masa depan pendidikan anak-anak mereka. Sofyan Muhammadiyah dan Juhri Samaneri melaporkan dari Buru.